bisa bertemu lagi di sini Bapak Ibu ya. Kemarin sudah praktik apa saja? Kimia dan biologi. Cantik ya kalau biologinya ya. Ya. Sampai jam berapa kemarin di sini? Sampai jam 4 lebih. Jam 4 lebih. Setengah 5. Setengah 5. Tanggung ya kalau lagi praktikum Bapak Ibu ya. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu Bapak Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Masih ada yang belum hadir ya? Minggu hujan enaknya. Di rumah rebahan ya Bapak Ibu. Tidak upload dengan materi. Udah sampai. Bukan materi. Ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu menyusun dan mengembangkan panduan atau menuntun kegiatan praktikum. Sedangkan kompetensi dasarnya dapat memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah. Ini indikatornya yang ingin dicapai menjelaskan pentingnya pengembangan panduan praktikum, menjelaskan prinsip pengembangan panduan praktikum, mengidentifikasi jenis-jenis panduan praktikum, menyusun panduan. Belum lagi ya urusan rumah ya. Iya benar sekali. Oh iya. Masih ada utang tugas kita Bapak Ibu. Masih. Yang apa yang proposal? Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang di sini di atas laptop yang memiliki administrasi misalnya, nanti begitu OJR di materi administrasi ya Bapak Ibu membuat langsung administrasi yang ada di laptop Bapak Ibu, mengisinya segala macam itu kan lumayan menyita waktu Bapak Ibu ya. Jadi kalau biar nanti OJR-nya fokus ke materi OJR, proposalnya segera diselesaikan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengamati paparan ini akan seperti biasa akan diskusi di kelompok untuk menyusun LKPD Bapak Ibu ya. Per kelompok saja. Nanti untuk pembagiannya nanti kita bicarakan setelah selesai paparan ini. Ini seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, LKPD merupakan panduan kegiatan praktikum untuk peserta didik. Biasanya merupakan suatu lembar kertas yang berisi kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mempelajari suatu konsep ya Bapak Ibu, untuk lebih memahami suatu konsep. Jadi panduannya secara lisan gitu ya. Biasanya Bapak Ibu menyusun sendiri LKPD untuk kalau kegiatan peserta didik dapat bersifat mandiri atau kelompok. Kegiatannya bisa dikerjakan sendiri oleh siswa atau memang merupakan kerja kelompok. Nah, untuk jenis LKPD Bapak Ibu ada LKPD eksperimen atau non eksperimen. Sudah tahu perbedaannya Bapak Ibu? Kalau eksperimen kan ada kegiatan percobaannya menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di lab. Kalau yang non eksperimen, kegiatan yang dilakukan siswa untuk memahami suatu konsep, tapi kegiatannya tidak berupa kegiatan praktikum, Bapak Ibu ya, hanya berhubungan langsung dengan teks atau wacana dari suatu konsep yang ingin dipelajari. Untuk sistematika LKPD eksperimen pada umumnya disarankan memuat poin-poin seperti ini Bapak Ibu ya, ada judul, tentu ini selalu ada ya, kemudian ada pengantar. Biasanya berisi apa kalau pengantar Bapak Ibu? Uraian singkat. Teori ya, Teori. atau misalnya suatu kasus atau apa, pengantar untuk menuju ke pembahasan materi ya. Kemudian ada tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah kegiatan, ada tabel untuk mengisikan hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa,
Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hasil yang diamati oleh siswa ya. Kemudian di akhir adalah kesimpulan. Apakah sudah seperti ini Bapak Ibu LKPD yang Bapak Ibu buat selama ini? Sudah ada semua poin-poin yang ada di sini? Memang ya ada semua ya Pak ya. Kalau untuk langkah kegiatannya biasanya diberikan detil atau hanya garis besarnya saja atau bagaimana? Detil. Kalau sampai detil ya. Sampai di sekolah biasanya detil. Note Bapak Ibu ya. Apa artinya text compression, kemudian seperti apa contohnya ada di handout semuanya lengkap. Nanti kita lihat belakangan. Dalam menyusun LKPD ada 3 persyaratan pokok Bapak Ibu. Yang pertama syarat didaktik, itu syarat pembelajaran. Syarat pembelajaran yang harus diterapkan dalam penyusunan LKPD. Kemudian ada syarat konstruksi dan syarat teknis. Kita lihat satu-satu ya. Syarat didaktik, asas pembelajaran yang efektif. Jadi harus memperhatikan perbedaan individual. Peserta didik yang kita susun harus bisa digunakan oleh semua peserta didik, baik yang peserta didik yang pemahamannya sudah tinggi ataupun yang masih kurang, bisa digunakan oleh semua peserta didik. Kemudian merupakan alat bagi peserta didik untuk mencari tahu konsep-konsep yang ingin mereka pahami, bukan diberitahu. Jadi di sini siswa yang aktif Bapak Ibu yang mencari sendiri. Kemudian memiliki variasi stimulus kelihatan, misalnya mengamati, menggambar, menganalisis dan sebagainya. Ya, kalau kegiatan apalagi praktikum Bapak Ibu ya, pasti yang 5M itu pasti muncul kan Bapak Ibu ya. Mulai dari mengamati, menanya, sampai menarik kesimpulan, sampai mengkomunikasikan, semuanya pasti muncul. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri anak. Memang kalau kerja berbarengan, apalagi kerja kelompok, pasti komunikasi terjalin ya, antar peserta didik dengan guru, antar peserta didik satu kelompok dan kelompok lain ya. Kerjasama pasti ada Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Ini untuk syarat didaktik. Nah, untuk syarat konstruksi menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat usia anak, menunjukkan urutan pelajaran atau konsep yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, memiliki tujuan yang kita awali dengan analisis kurikulum dulu. Untuk apa Bapak Ibu analisis kurikulum dulu? Bikin aja, misalnya, oh ini ada materi fotosintesis, kita bikin LKPD-nya langsung. Kenapa harus melalui analisis kurikulum dahulu? Coba dulu untuk menilai keberhasilan dari LKPD yang kita susun tadi. Nah, ini untuk contoh-contoh LKPD bisa Bapak Ibu lihat di handout ya. Ini kecil kalau di PowerPoint. Tapi kita lihat di instruction dasar ini, misalnya ada contohnya text compression, melengkapi teks. Nah, sama untuk LKPD non eksperimen juga Bapak Ibu harus menganalisisnya dulu dari kurikulumnya ya, dari KD-nya seperti apa. Jadi tetap saja lihat dulu untuk topik ini kelas berapa, KD-nya apa, tujuannya apa, dan di sini baru dibuatkan LKPD non eksperimennya. Nah, kalau contoh untuk model yang melengkapi teks bisa berupa seperti ini, ada teks dari suatu konsep atau materi, kemudian ada isian yang harus diisi oleh siswa untuk melengkapi teks ini. Ya, bisa lengkap kegiatannya bisa seperti ini. Kemudian kalau untuk melengkapi diagram atau menyempurnakan gambar, misalnya seperti ini, ada pengantarnya dulu sama seperti tadi yang di eksperimen, kemudian
diagram seperti ini. Angka 10 ya? 12. Di Bapak Ibu diminta untuk menyusun panduan praktikum eksperimen dan non eksperimen ya, ada 2 LK Bapak Ibu ya. Nah untuk pembagiannya silakan kita ada 8 kelompok ya, C4, D4, silakan diatur saja. Misalnya kelompok 1C kelas 7 semester 1 misalnya ya, kelompok 2C kelas 7 semester 2, demikian seterusnya. Atau mau bebas saja? Bebas saja.